kita mengalami kebuntuan. Dan bedanya untuk timnas U23 playmaker kita juga yang dimiliki timnas Indonesia ini komplit. Kalau Bung Yudis pengennya kalau kita nanti lolos ketemu siapa? Ketemu Vietnam. Kenapa? Karena Balas balas dendam dan juga mengalahkan tim tuan rumah kayaknya. Masyarakat juga tuh pengen banget Indonesia nanti ketemu Vietnam lagi di final. Karena itu sosok pelatihnya itu yang bikin Fenomenal ya. fenomenal dibandingkan pemain-pemainnya. Oke Tribuners, balik lagi bersama kami berdua, saya Yudis dan rekan saya Bung Ilga. dalam acara Key Corner. Dan Key Corner ini seperti yang diketahui bahwa acara dari kolaborasi antara Tribun News Jakarta dan juga Tribun News Bogor. Dan acara ini membahas tentang berbagai arena olahraga khususnya sepak bola. Seperti apa nih Bung Elga kabarnya? Alhamdulillah baik, Bung. Bung Elga, untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang apa sih? Tentang ini aja dah. Apa SEA tuh? Games. Oh, SEA Games menarik nih. SEA Games. Karena kan Indonesia mau main nih besok lawan Thailand di babak semifinal. Kalau saya sih dukung Indonesia, Bung. Kalau menurut Bung Yudis nih, siapa yang menang? Ya, kita berdasarkan data Bung El, bagaimana terkait peluangnya timnas Indonesia dan juga timnas Thailand. Memang keduanya memiliki kans besar untuk lolos ke final ya. Dan seperti apa nih prediksinya menurut Bung El? Saya yang nanya, masih ditanya. Oke, kalau kan saya begitu bilang kalau saya tuh dukung Indonesia karena belum. nasionalisme. Oke, kau berdasarkan menurut saya ya, timnas Indonesia peluangnya juga cukup besar walaupun sedikit berat langkahnya untuk menghadapi Thailand, karena di Thailand ini ada sejumlah pemain blasteran seperti Ben terusnya Benyamin. enggak terlalu boleh, kalau kita boleh lihat contekan ada sekitar 4 pemain yang harus patut diwaspadai oleh timnas Indonesia. Di situ ada nama Ben Davies, Patrick Gustafsson, terusnya ada Woracit Kantis Bampen dan Kawin Tams Cacana. Itu memang namanya sedikit sulit disebutkan, tapi memang itu 4 pemain itu patut diwaspadai karena memiliki ketajaman dan juga soliditas permainan yang sudah cukup saling melengkapi, udah paham. Tapi kan Indonesia juga ada naturalisasi, ada si Mark Klok. Ya. Terusnya si Ekan Bagot udah datang apa belum ya? Belum, karena kemarin itu rencananya emang Ekan Bagot Iya. tiba di Indonesia, tapi belum ada kabar kelanjutannya. Mungkin Indonesia bisa mendapatkan angin segar dengan hadirnya kembali Sadil Ramdhani dari Sabah FC ya. Iya. Kemarin kan sempat dipanggil timnya kan buat main. Ya, karena memang sebelum itu Bung El sudah terjadi kesepakatan antara Sabah FC dengan PSSI apabila Sabah FC membutuhkan jasa Sadil Ramdhani, maka timnas Indonesia wajib melepasnya. Mengingat juga ajang SEA Games ini sebenarnya juga tidak berpengaruh kepada peringkat FIFA, Bung El. Tapi ini soal gengsi, di mana Indonesia sudah lama banget nggak dapat medali emas. Kalau nggak salah tuh terakhir tahun 91, tuh saya belum lahir, Bung. Berarti itu sekitar 30 tahun? 30 tahun yang lalu. Beberapa kali memang timnas kan spesialis runner up. Di SEA Games terakhir aja kan yang 2019 juga runner up. Waktu itu kalah sama siapa? Vietnam ya. Nah, sekarang nih saya mau nanya nih, dengan materi skuad yang sekarang, ini kan mayoritas tim yang sama di Piala AFF ya? Ya, nggak berbeda jauh. Nggak beda jauh toh. Kalau di Piala AFF aja yang level senior kita bisa runner up, harusnya kan dengan skuad yang sama di level U23 ini harusnya kita bisa juara, Bung. Setuju nggak? Setuju. Apalagi juga, mengingat kekalahan, kita berbicara dari AFF ini ajang melawan kutukan dan juga melawan balas dendam. Jadi Coach Sintayong saya pikir sudah mempelajari bagaimana karakteristik permainannya timnas Thailand
dan sudah punya ramuan strategi untuk meredam kecepatan pemain Thailand begitu, Bung El. Tapi Bang, kalau menurut Bung Yudi sendiri nih, Hmm. skuad Sintayong yang sekarang sama pas skuad Sintayong yang pas Piala AFF lebih bagus mana? Apakah ada kemajuan atau justru penurunan dari segi permainan tim ini? Kalau berbicara tentang perbandingan ya, ini perbandingan antara timnas AFF kemarin dan timnas U23 sekarang. Ya memang sedikit berbeda tapi hampir sama. Nah, menariknya di sini ada beberapa nama pemain seperti Mark Klok ya. Iya. Mark Klok dan Ricky Kambuaya itu duet Persib Bandung tak tergantikan sampai sekarang. Irianto kan juga di Persib sekarang, Ya. Rahmat Irianto. Berarti ada beberapa pemain Persib yang menjadi andalan dan juga ini bisa menjadi kunci permainan karena senior juga. Apalagi terlebih Ricky Kambuaya yang memiliki mobilitas tinggi untuk mengirimkan umpan kepada pemain depan Indonesia yang memang berpotensi juga untuk meraih top skor. Siapa itu Bang? Egy Maulana Fikri dan juga ada nama Witan Sulaiman di situ yang memiliki kecepatan juga. Tapi kalau saya melihat memang dari timnas yang sekarang di SEA Games ini strikernya tuh jauh lebih gacor ya dibanding AFF. Kalau di AFF kan strikernya nggak pernah golin tuh, paling Ezra doang berapa biji. Sekarang ada si Egy, Witan juga gacor, terusnya ada si Ronaldo Kuate, ada lagi si Marcelino ya siapa? Marcelino itu juga larinya kenceng juga itu, pemain muda. Karena memang mungkin di timnas kemarin kita mengalami kebuntuan dan bedanya untuk timnas U23 playmaker kita juga yang dimiliki timnas Indonesia ini komplit, memiliki kecepatan, skill individu ketika itu mengalami kebuntuan ya, terutama di striker, dia bisa berubah tuh jadi striker tuh. Siapa? Si Ricky Kambuaya. Tapi itu Ricky Kambuaya emang menurut saya pemain yang memiliki apa ya, visi permainannya itu bagus, sudah sekelas pemain-pemain Eropa, bagaimana dia cara memegang bola, mengatur ritme permainan, melakukan mobilitas penyerangan, membantu pertahanan, itu memang keren itu orang pemain. Apalagi kalau main tuh celananya diangkat-angkat mulu Bung, itu badannya terlihat makin keker. Oke. Artinya memang pemain timnas Indonesia U23 ini memiliki kemampuan yang bisa berubah-ubah, kadang bisa berperan jadi striker. Dia sesuai dengan kebutuhan tim sih, jadinya itu nggak terpaku dengan satu peran begitu. Iya. Jadi semua rata ya perannya ya, nggak ada Rata. yang ditumpu banget jadi andalan. Tapi kalau menurut Bung Yudis ini soal mentalitas itu gimana Bung? Bagus nggak mentalitas pemain kita? Karena kan di pertandingan pertama kita lawan tuan rumah aja kalah 3-0, meskipun di laga-laga selanjutnya kita menang, tapi apakah nanti akan ada kegugupan dari para pemain atau bagaimana menghadapi tekanan? Ya seharusnya kalau berbicara mental pemain timnas Indonesia ini sudah Dulu ya Bung. Oke, pemain timnas ini sudah teruji mentalnya. Mungkin akibat dampak kemarin kompetisi tidak ada penonton sedikit, itu mengurangi atmosfer pertandingan sehingga sedikit kaget ketika melihat pendukung Vietnam yang gacor-gacor juga ya. Kita lihat, kita gak tahu nyanyi semangat berkobar dia memberikan yel-yel apa. Tapi dengan teriakan mereka sedikit bikin down juga sih buat pemain timnas. Dan menurut saya ya, untuk mentalitas seharusnya udah teruji lah di laga perdana itu kan udah bener-bener kaget, dan laga kedua kita bisa menang tuh timnas Indonesia dan bisa untuk lolos dan meraih emas ya untuk pertama kali ya sejak 30 tahun yang lalu. Iya, 31 tahun yang lalu. Kalau misalkan mau kita kita lolos lawan Thailand nih di semifinal. Finalnya pengennya ketemu lawan siapa? Karena kan di bagian sebelah itu ada Vietnam tuan rumah sama Malaysia nih musuh bebuyutan. Kalau Bung Yudis pengennya kalau kita nanti lolos ketemu siapa? Ketemu Vietnam. Kenapa? Karena Balas dendam dan juga mengalahkan tim tuan rumah kayaknya ada pride yang begitu besar, apalagi pelatihnya tuh nonton itu. Nah, tadi kan ngebahas soal ini ya, pelatih Vietnam. Ya, pelatih Vietnam yang emang
masyarakat juga tuh pengen banget Indonesia nanti ketemu Vietnam lagi di final. Karena itu sosok pelatihnya itu yang bikin Fenomenal ya. fenomenal dibandingkan pemain-pemainnya. Nah, kita pindah dulu nih Bung dari prediksi timnas di semifinal SEA Games 2021. Kita nggak abdol nih kalau kita nggak ngebahas Liga Indonesia nih, Liga 1 yang lagi mempersiapkan untuk memasuki Liga 1 2022-2023. Nah, kalau menurut Bung Yudis nih, siapa jagoan Bung Yudis di Liga 1 nih untuk musim depan? Ya, kita bahas terkait inian dulu ya, bursa transfer di mana tim-tim besar seperti Persib Bandung, Bali United, Persija Jakarta itu masih tetap mendominasi dengan bursa transfer yang mewah ya. Dan ditambah lagi ada juga pendatang baru seperti Rans Cilegon FC yang belanja pemain juga luar biasa. Ini menjadi salah satu kuda hitam di ajang Liga 1 2022 ini. Menurut Bung El sendiri peta persaingan nih seperti apa buat Liga 1 2022? Ya, kalau menurut saya sih tim yang bakal meraja 5 besar ya masih dikuasai tim-tim besar tanah air ya, seperti kayak Bali, Persija, Persib. Persebaya menurut saya agak berkurang musim ini karena dia ngejual si banyak pemainnya kan. Arema juga oke, sama mungkin Persis Solo. Saya lebih menjagokan Persis Solo dibandingkan Rans untuk berkiprah di Liga 1 musim ini, karena biar bagaimanapun Persis Solo adalah tim lama di tanah air dengan punya basis supporter yang juga sudah cukup besar dan rindu dengan bermain di kasta tertinggi. Pasti Persis Solo akan jor-joran kan dia, apalagi sekarang udah punyanya Pak Erick Thohir ya sama si Kaisang ya. Itu juga dananya jor-joran mereka. Ya, menuju tim profesional ditambah lagi juga di tahun 2022 ini Persis Solo genap ya 1 abad. 100 tahun Persis Solo. 1 abad ya, itu menjadi salah satu pendatang baru di Liga 1 2022 dan juga jangan lupakan kiprah Bayangkara FC. Sebenarnya dia selalu menembus 4 besar. Bayangkara sejati. Iya, Bayangkara FC ya. Walaupun pemainnya ditinggal oleh Evan Dimas, Hansa Muyama ke Persija Jakarta. Evan Dimas ke Arema. Ya, Evan Dimas ke Arema dan sejumlah pemainnya juga termasuk King Ezekiel Endasel juga diputus kontrak oleh Bayangkara FC. Jadi menjadi menarik, Bayangkara FC mendatangkan Yanto Basna. Yanto Basna dipulangkan. Bukan dipulangkan sih, dia terakhir main di mana ya? Persib. Ya, jadi benar Yanto Basna didatangkan lagi dari Thailand kalau nggak salah, merapat ke Bayangkara FC, walaupun saat ini Bayangkara FC sedang melakukan TC di Jogja selama 2 pekan. Yanto Basna belum mengikuti latihan karena memang ada sedikit kendala di kakinya, begitu Bung El. Dan bagaimana nih selaku pengamat juga dan juga sering meliput Persija Jakarta tentang kans Persija Jakarta di Liga 1 2022? Kalau menurut saya Persija untuk musim depan lebih bagus daripada Persija musim 2021, di mana dia yang menarik dari Persija sekarang tuh dia tuh standar medisnya ya itu udah standar FIFA Bung, yang kayak apa sih namanya tuh? Dia alat kesehatan ya. Iya. Kemudian dia mendatangkan ahli nutrisi. Kemarin juga mendatangkan apa gitu ya dari Paris tuh. Jadi lebih kayak profesionalnya terlihat sekali ya. Berarti dia mulai menjalankan antara sport and science. Nah itu mungkin. Jadi bagaimana main bola tuh bukan sekedar kita berlari di lapangan, tapi juga harus ada asupan nutrisi, bagaimana juga asupan gizi dari para pemain itu benar-benar diperhatikan. Memang sejauh ini Persija udah mendatangkan 4 pemain kalau nggak salah ya. Si Hansa Muyama, Firza Andika, kemudian satu lagi yang bekas top skor PON Papua tuh, yang orang Papua, satu lagi siapa ya, saya lupa. Tapi memang belum ada pemain asing yang benar-benar berkualitas untuk menggantikan posisi Marco Simic, karena kan kita tahu Simic pergi dari Persija meninggalkan sebuah cerita yang menimbulkan tanda tanya, apakah dia memang karena masalah gaji kan. Sama Persija kan juga memutus kontrak Marco Motta nih, bek kanan. Sekarang berarti Persija tinggal punya antara pemain senior Ismet Sofyan atau bek muda si Ilham Rio Fahmi yang lagi main di SEA Games.
Itu juga bisa, kalau menurut saya sih Persija bakal pakai Rio Fahmi untuk bek kanan. Pemain asingnya lagi mungkin ya untuk striker itulah 2 lah kalau bisa tuh. Menanggapi isu terkait Rohit Chan, katanya ini bakal cabut meninggalkan Persija Jakarta. Menurut Bung El, jika Rohit Chan tidak berada lagi di tim berjuluk Macan Kemayoran, apakah ini akan merusak Persija Jakarta, terutama masalah permainannya seperti apa kalau dia cabut di Persija? Jelas, tapi saya yakin sih kayaknya Rohit Chan itu akan bertahan karena Rohit Chan adalah pemain asing yang memang sudah jiwanya tuh Persija banget, di mana dia bisa merasakan sebagai pemain terbaik Liga Indonesia ketika bersama Persija di 2018, merasakan gelar juara juga bersama Persija, begitu dicintai oleh para Jackmania, bahkan sampai ada Jackmania Nepal kalau nggak salah kan, karena betul ya kan? Emang iya? Iya, Jackmania Nepal itu akun Instagramnya, bagaimana apa ya, Rohit Chan sudah menjadikan Persija seperti rumah. Berat menurut saya untuk seorang Rohit Chan itu pergi ke Persija kalau memang tidak ada sesuatu yang benar-benar mengharuskannya pergi, seperti Ramdhani kan. Ramdhani kan pergi dari Persija itu bukan karena kemauan dia, tapi memang ya sesuatu yang tidak bisa dihindari karena murni profesionalitas. Persija udah kehilangan Ramdhani di lini tengah. Persija udah memutus kontrak siapa, Iksan Kurniawan ya? Iksan Kurniawan dan juga Samuel Kristianto. Samuel Kristiansen itu bek kiri. Kalau bek tengah Bustomi juga udah dilepas. Kayaknya terlalu riskan ketika Persija ini berbicara ingin meraih gelar juara di musim depan, tapi justru melepas Rohit Chan. Menurut saya Rohit Chan akan dipertahankan bersama Macan Konate. Oke, berarti sesuai namanya ya, Rohit Macan. Rohit Macan sama Macan Konate. Macan Konate, bisa. Nah, melihat sekarang juga momen spesial juga buat khususnya Persija Jakarta. Apakah Stadion JIS ini sudah dapat digunakan oleh Persija Jakarta? Seperti apa nih kalau menurut pandangan dari Bung El? Kalau saya sih berkaca dari ucapan Bung Ferry ya beberapa waktu lalu bahwa JIS secara standar standar fasilitasnya itu udah nggak usah diragukan lagi. Cuman PSSI itu dalam hal ini apa sih? LIB. Ya, LIB itu kan juga punya standar penilaian tersendiri untuk bagaimana sebuah stadion itu menjadi kandang sebuah tim. Yang jadi catatan dari Bung Ferry, kalau saya mau ngutip omongan dia, adalah soal bagaimana soal akses lahan parkir di JIS. Nah, JIS ini katanya lahan parkirnya itu memang tidak dibuat untuk banyak kendaraan. Karena konsepnya Pak Anies itu membangun JIS adalah agar supporter datang menggunakan transportasi umum. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Satu pertimbangan, apabila JIS jadi kandang Persija, nanti ini kendaraan-kendaraan Jackmania akan diparkir di mana. Kalau parkirnya bisa sampai meluber ke jalanan itu, LIB tidak menginginkan seperti itu karena akan merugikan banyak orang. Sama satu lagi tuh soal apa ya, saya lupa gitu. Jadi kalau Bung Ferry bilang kalau memang musim ini JIS belum bisa dijadikan kandang Persija Jakarta, maka Jackmania mau nggak mau harus legowo kembali main di GBK, karena kan GBK udah berpengalaman lah menggelar laga-laga Persija. Cuman kalau main di GBK itu minusnya adalah kadang itu event pertandingan Persija tuh kalah cepet sama event-event acara lain, seperti acara politik, acara artinya bisa musik. Ada opsi pilihan dia menggunakan Stadion Patriot Candrabaga lagi. Itu juga bisa jadi pilihan sih, Stadion Candrabaga di Bekasi. Cuman kan kasihan kalau main di Bekasi terus. Jackmania yang datang dari perbatasan Depok, Bogor itu terlalu jauh ke Bekasi. Kalau yang dari segi wilayah paling ideal memang GBK karena di tengah-tengah pusat kota Jakarta. Tapi kalau ingin melihat wajah baru stadion yang begitu megah, ya pasti JIS akan menjadi opsi yang paling baik. Walaupun nantinya ketika tidak jadi di tahun ini, tadi diminta oleh Bung Ferry ya. Bukan diminta sih, Bung Ferry memberikan analisis gitu. Wah, ya, walaupun harus legowo lah intinya ya, jangan saling menyalahkan. Karena harus ada beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi ya. Terutama parkir, karena kan memang supporter Persija Jackmania ini kan mayoritas konvoy ya, menggunakan per Korwil itu menggunakan bis karena dia terkoordinir dengan rapih menggunakan bis.
Nah itu mau diparkir di mananya itu yang masih PR. Oke. Kantong-kantong parkirnya nggak sebanyak di GBK katanya. Saya juga belum pernah sih ke JIS. Ya, makanya kita cuman bisa ngelihat di pemberitaan ya. Iya, tapi emang keren banget sih kalau di berita-berita, maksudnya di media sosial tuh kayak stadion-stadion Eropa lah. Nah, ini ngebahas stadion Eropa. Ini di akhir bulan Mei ini adalah akhir dari kompetisi-kompetisi Eropa, di mana di negara-negara liga-liga kayak Liga Jerman udah ada juaranya. Liga Spanyol udah ada juaranya, Prancis udah ada, Belanda udah ada, yang belum ada juaranya itu tinggal Liga Italia, Serie A, sama Liga Inggris. Nah ini berbicara dua negara Eropa itu tuh ya, kawasan Eropa antara Inggris dan Italia. Kita berbicara Inggris dulu nih. Ini seru antara persaingan Liverpool dan juga Manchester City hingga pekan ini. Nah menurut Anda nih Bung El, seperti apa prediksi yang akan terjadi di persaingan Liga Inggris ini hingga akhir musim nanti nih? Ya, pertandingan terakhir bakal digelar akhir pekan nanti 15 Mei, di mana Manchester City bakal ketemu Aston Villa, Liverpool ketemu Wolves. Dua tim ini selisih cuma 1 poin gara-gara kemarin City seri kan lawan West Ham United. Menariknya adalah ketika pertandingan terakhir ini City akan berhadapan Aston Villa, di mana kita tahu Aston Villa pelatihnya adalah legenda hidup Liverpool kan, Steven Gerrard. Di situ ada pemain yang pernah main lama di Liverpool, Philippe Coutinho. Nah ini dua pemain ini yang diharapkan oleh para supporter Liverpool di seluruh dunia akan bisa memberikan bantuannya lah bagaimanapun, sehingga bisa membuat misalkan City seri, Liverpool menang, ini Liverpool udah juara. Tapi kalau Liverpool City menang ya apapun hasil Liverpool nggak akan juara. Makanya menarik nih, apakah Gerrard setelah dia melakukan dosa ya di tahun 2014, dia kepleset lawan Chelsea yang bikin Liverpool nggak jadi juara. Menarik nih dinanti apakah di tahun 2022 ini Gerrard bisa menggantikan dosanya di 2014 lalu dengan cara membuat City tertahan kala menghadapi Aston Villa. Artinya berarti berharap sang mantan? Iya, bisa jadi. Karena Henderson tadi saya baca di media katanya dia akan menghubungi Steven Gerrard untuk meminta tolong kepada Gerrard bagaimanapun caranya lah agar Gerrard ini dengan Aston Villa-nya mampu menahan City di laga terakhir Liga Inggris minggu ini. Biasanya juga memang tim-tim seperti papan tengah ataupun papan bawah ketika menghadapi tim yang benar-benar sedang membutuhkan kemenangan itu justru menjadi kekuatan lebih bagi dia, bahkan bisa menyulitkan lah walaupun sekedar skor imbang begitu. Tapi kalau Bung Yudis nih jagoin siapa Liga Inggris juaranya? Kalau saya memang tidak mengikuti Liga Inggris, jadinya ngikutin ya Liverpool juga boleh lah. Boleh ya, biar Liverpool bisa meraih mimpinya meraih 4 gelar dalam satu musim. Karena kan Liverpool masih main lagi di final Liga Champions lawan Madrid tanggal 29 Mei. Jadi kalau Liverpool udah ngeraih 2 gelar kan, Piala Carling sama FA Cup. Kalau dia bisa menang lagi Liga Inggris sama Liga Champions itu udah rekor banget itu Jurgen Klopp semusim bisa bawa 4 gelar. Luar biasa berarti ya, capaian yang sulit ditorehkan. Waktu itu pernah dilakukan oleh Jose Mourinho di Inter Milan ya. Iya itu treble. Tapi itu treble. Kayak Barca pernah treble, MU pernah treble. Mungkin pernah triple winners kan. Kalau Liverpool ini dia 4 gelar tuh apa namanya? Quadruple apa-apa. Itulah pokoknya lah. Berarti ini rekor baru dunia. Rekor bisa tuh masuk muri juga bisa. Beda muri lagi. Nah, dari Inggris balik kita terbang ke Eropa. 2 Milan. Yeah. Kalau nggak salah selisih poinnya juga sama kayak Liga Inggris 1 poin deh. Antara Milan sama Inter. Tapi Milan yang di puncak klasemen. Sementara Inter juara bertahan. Gimana menurut Bung Yudis? Kayaknya memang sudah Scudetto ini sudah pasti ya. Sudah hampir pastilah milik AC Milan. Mengingat AC Milan juga sudah haus dengan gelar juara, sudah tertahan. Bahkan kalau berbicara tim rivalnya di kota sama satu kota itu, Inter Milan juga sudah mendapatkan juara di Coppa Italia. Dan saatnya ini buat AC Milan sendiri membuktikan diri ketika Inter Milan beberapa kali berhasil sedikit mengkudeta, Inter Milan terjegal dengan kalah ataupun hasil imbang. Ini seperti memberikan angin segar buat tim sekotanya AC Milan ini untuk memanfaatkan gelar juara Scudetto
Serie A tahun ini begitu. Oke. Jadi megang Inter, megang Milan. C Milan. Ya, kalau saya Inter. Kenapa Inter Milan? Karena apa ya? Saya melihat Inter tuh udah tim yang memang dibentuk dari musim lalu, udah tim juara meskipun pelatihnya beda. Ada beberapa pemain yang hengkang seperti Lukaku. Tapi dia masih menjadi suatu kesatuan yang utuh. Karena saya melihat pergerakan seorang Lautaro Martinez tuh mainnya makin gacor sih musim ini. Ya Milan juga mungkin kebantu sama mentalitas seorang Ibrahimovic, bagaimana dia bisa memompat tim ini yang mayoritas pemain muda ya. Ditinggalkan Donnarumma, ditinggalkan seorang Hasan Çalhanoğlu yang pindah ke Inter, tapi justru malah Milan bisa bersama-sama malah jadi pemuncak klasemen, tapi tetap saya megang Inter lah. Inter. Cuma nanti di Inter Milan bakal ada pemain yang sulit dibedakan tuh, Lautaro Martinez dan Paulo Dybala. Oh iya, Dybala rumornya pengen hengkang ke Inter Milan ya, karena dia nggak memperpanjang kontrak atau kontraknya habis atau gimana itu? Dia mau jadi legenda sebenarnya di Juventus, tapi Juventus yang entah kenapa kita tidak mengerti lah. Ya udahlah. Kayaknya sudah banyak membahas ya, udah 4. Udah banyak tuh, udah 4 ya, 4 negara dari SEA Games, Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia. Nah ini menarik, kita tunggu hasilnya siapa yang akan keluar sebagai juara. Di SEA Games Liga 1 mah belum mulai. SEA Games, Liga Inggris sama Liga Italia. Nanti mungkin di episode berikutnya kita akan ngebahas nih hasil-hasil pertandingan yang kita bahas. Ya, mungkin juga banyak teman-teman netizen bertanya, nih kenapa nih kita membahas ya negara tapi membahas ya klub tapi jersey negara ini kode buat Piala Dunia nanti. Piala Dunia 2022 saya jagoin Portugal. Bisa jadi kandidat finalnya antara Portugal melawan Spanyol. Begitu. Porsi tukang gali. Spanyol baru nyolong. Oke. Kita tutup aja, akhiri Tribun Kick Corner. Oke, Kick Corner kali ini saya Yudis dan rekan saya Elga. Pamit undur diri. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.